Tabisan imamat suci adalah sebuah rahmat kasih Allah bagi saudara-saudara kita yang akan menerimanya, bagi keluarga, dan terutama bagi karya kerasulan gereja di tengah dunia. Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate menyerukan panggilan setiap umat beriman Kristiani menjadi kudus. Jalan menuju kekudusan ditunjukkan dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri serta melakukan setiap perbuatan-perbuatan kecil dalam keseharian dengan penuh cinta, dengan penuh ketulusan dan penuh kesederhanaan. Kita boleh saja bermimpi setinggi langit, namun kita tidak boleh melupakan persatuan yang mesra dengan Tuhan dalam doa setiap hari, melalui ibadat-ibadat pengudusan, dan berpuncak pada perayaan Ekaristi Kudus. Paus sungguh mengajak kita untuk bertolak ke tempat yang dalam, tidak saja pada jubah yang indah dan menawan dalam cara berpenampilan yang modis dan elegan, melainkan pada kesaksian hidup, mulai dari orang-orang terdekat hingga orang banyak yang kita layani dalam tugas pastoral atau karya tarekat kita. Tema perayaan Jangan Ada Yang Hilang bukanlah tema yang biasa-biasa saja, tetapi tema yang sabdanya keluar dari mulut Yesus, Sang Guru sejati kita. Yesus begitu mencintai para murid dan semua pengikutnya, dan sangat mencintai umat manusia, dan ia menyatakan itu dalam sabda cintanya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sabda ini menyatakan persatuan Yesus dengan Allah Bapa. Betapa kehendak cinta Allah dinyatakan dalam kesetiaan dan pengorbanan putranya. Jangan ada yang hilang, menyatakan besarnya cinta Allah kepada dunia, kepada saudara-saudara yang akan ditabiskan, dan kepada gereja kita saat ini. Apakah kita sadar akan besarnya cinta Tuhan melalui sakramen imamat, tabisan imam ini? Apakah kita sudah siap menjadi seorang imam Tuhan dalam segala kerapuhan hidup kita? Ataukah kita masih terbelenggu pada pesona kekuasaan dan kekayaan dunia saat ini? Nubuat Yesaya dalam bacaan pertama membahasakan kasih Allah yang mengagumkan ini. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, nubuat Yesaya meneguhkan iman kita. Betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dan membiarkan kita menderita karena keyakinan dan harapan kita pada kuat kuasa kasih Tuhan. Penebusan berlimpah kita terima dari kemurahan kasih Allah atas segala dosa dan kelemahan serta kekurangan kita. Dan dalam panggilan cinta Allah, kita menjadi milik pusaka warisan cinta Allah. Peneguhan Yesaya sekali lagi membalikan segala keraguan dan kebimbangan tentang seberapa dalam dan seberapa kokohnya janji Tuhan dalam hidup umat beriman. Ketika pada hari ini
kita merayakan rahmat tabisan imam, maka kita sesungguhnya sedang merayakan rahmat penebusan dan penyelamatan dalam hidup gereja setiap hari, mulai dari keluarga, komunitas, dan masyarakat dunia kita. Kepekaan dan keterbukaan Yesaya pada suara cinta Allah hendak membahasakan sebuah keterbukaan gereja pada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita dewasa ini. Ada bahaya dan ancaman yang selalu mengintai perjalanan iman gereja kita. Namun kasih Allah jauh lebih kuat melampaui ketakutan dan ancaman itu. Namun demikian kita terkadang berjalan dalam keraguan, dan karena ketakutan dan keraguan itulah maka kita terpisah dari kuasa kasih Allah sebagai sumber rahmat hidup kita. Paus Fransiskus dalam pesan prapaskanya pada Maret 2022 meneguhkan kita dalam bahaya peperangan dan pembantaian manusia, tak terhitung anak-anak dan perempuan, serta fasilitas publik seperti rumah sakit dan tempat pelayanan publik lainnya. Peperangan entahkah dingin atau panas selalu membawa kematian dan kebinasaan, selalu melahirkan dendam dan lingkaran balas dendam yang memilukan. Kita hidup dalam sebuah banalitas atau kebiasaan yang salah, membenarkan kekerasan dan kematian, dan menyoraki riang gembira kematian orang yang tidak sepaham dan tidak sealiran dengan kita, hanya dengan dalih darah yang halal dengan perbuatan yang sesungguhnya tercela. Ketika kita merayakan tabisan imamat ini, kita pun dalam situasi hidup yang gamang, ketika masyarakat membenarkan perasaan dan praduganya, lantas menjadikan tindakan kekerasan sebagai pelampiasan yang suci. Imamat adalah rahmat cinta Allah untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi gereja, seperti Stefanus, Filipus, dan pengikut Kristus dalam gereja perdana. Kisah Para Rasul menuliskan, setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Imamat tidak lagi menjadi penghias tangga kehidupan semata, melainkan lebih dari itu, berbakti dan berkurban demi kebenaran di dalam darah yang tertumpah. Kisah Para Rasul menarasikan kekejaman Saulus pada satu sisi, dan sisi lain ketekunan Filipus untuk mewartakan Mesias di Samaria. Para diakon, saudara-saudari, ibu bapa yang terkasih, tabisan imamat adalah tanda berkat Allah dan bukanlah sebuah pameran gengsi dan kehebatan kita. Dengan menerima pengurapan dan penumpangan tangan, kita dikuduskan untuk kembali menjadi orang-orang biasa, namun dengan hati yang luar biasa, dengan hati yang penuh cinta. Kita tetap menghayati hidup yang sama, dengan tugas dan karya yang lebih khusus di tengah komunitas, di tengah umat, dan di tengah karya kategorial apapun. Para diakon, ada 3 hal penting yang mesti dihayati. Pertama, bertahan dalam iman sejati, iman yang tidak mudah padam dalam pengharapan pada cinta Allah. Kekayaan dan kekuasaan hanyalah sedikit dari bukti cinta Tuhan kepada manusia, karena Tuhan akan memberikan rahmat yang melampaui semuanya itu. Iman berarti memohonkan hujan rahmat kasih-Nya. Rahmat Allah dicurahkan kepada hidup manusia, dan cinta Tuhan tidak berkesudahan. Cinta Allah datang dari langit cintanya. Ia turun untuk memberkati dan merahmati setiap hati yang memohon kepadanya. Kedua, jadilah pribadi yang sederhana, ugahari, dan penuh ketulusan. Imamat tidak boleh dipandang sebagai sebuah loncatan status kehidupan yang mewah, elitis, dan tertutup. Belajarlah rendah hati, percayakan hidupmu pada Kristus, dan janganlah menoleh ke belakang lagi. Bila ada kekurangan pribadimu,
kejatuhanmu di masa lalu, kehancuran hidupmu di masa kemarin, maka kini saatnya untuk bangkit dan belajarlah pada kerahiman ilahi Yesus pada para rasul. Yang ketiga, yang terakhir, bukalah hati dan seluruh hidupmu pada cinta Allah, agar jangan ada yang hilang. Kita berdoa dan terus berharap pada cinta Allah, agar tidak hilang dari semangat karisma biara kita, spirit gereja, dan agar kita tidak hilang dari diri kita sendiri. Mengenal diri adalah cara untuk sampai pada pertobatan dan kebangkitan yang mulia. Baktikanlah imamat sucimu bagi pengudusan dunia, tempatmu berkarya, dan juga bagi orang-orang yang kehilangan harapan dalam kehidupannya. Baktikanlah imamatmu agar jangan ada yang hilang, karena tidak sanggup melihat sinar kasih Allah dalam sejarah hidupnya. Dan kuatkanlah komunitas dan karya misimu dengan semangat cinta Yesus yang tersalib dan bangkit. Semoga Tuhan memberkati ziarah panggilanmu dan merahmati kita dengan janji kasih Allah. Jangan ada yang hilang. Tuhan memberkati. Amin.